Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama saya di sini, Cutan di Salsabila, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan, khususnya mengenai struktur dan juga aspek kebahasaan. Nah, agar kalian dapat memahami materi dengan baik, simak videonya sampai akhir ya. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan struktur teks laporan percobaan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan aspek kebahasaan teks laporan percobaan dengan baik dan benar. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan percobaan. Jadi, apakah adik-adik tahu apa saja struktur teks laporan percobaan? Di dalam teks laporan percobaan terdapat 5 struktur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk masing-masing penjelasannya, simak videonya sampai akhir ya. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi uraian tujuan dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan di sini berisi uraian alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dalam teks laporan percobaan, langkah-langkah berisi uraian prosedur percobaan atau tahap-tahap percobaan. Yang keempat adalah hasil. Hasil berisi uraian hasil percobaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan berisi inti hasil dari percobaan dari awal sampai akhir. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh teks laporan percobaan beserta strukturnya. Di sini saya mengambil contoh teks laporan percobaan berjudul Teks Laporan Percobaan Membuat Pelangi. Nah, di sini terlihat struktur yang pertama yaitu tujuan. Dalam hal ini, tujuan dalam teks laporan tersebut yaitu akan menguji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk, dan bagaimana prosesnya. Berikutnya yaitu struktur bagian alat dan bahan. Nah, dalam teks laporan percobaan tersebut, dalam membuat pelangi terdapat 5 alat maupun bahan yang digunakan. Seperti kaca, air, baskom, kertas putih atau dinding, senter, ataupun cahaya ponsel. Struktur yang terlihat berikutnya yaitu langkah-langkah. Jadi, dalam membuat pelangi terdapat 4 langkah yang dilakukan. Langkah yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengisi baskom dengan air hingga setengah penuh. Kemudian, memasukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Yang ketiga, sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahaya pada kertas putih atau dinding. Dan yang terakhir, pelangi buatan pun akan segera muncul. Struktur yang berikutnya yaitu hasil. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, hasilnya adalah pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Struktur yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kesimpulannya adalah pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air, lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita akan masuk pembahasan yang kedua, yakni mengenai aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi, di dalam teks laporan percobaan terdapat 5 aspek kebahasaan. Yang pertama ada kalimat aktif, yang kedua ada kalimat pasif, yang ketiga ada kalimat tugas, yang keempat ada istilah teknis, dan yang terakhir ada kata serapan. Nah, di sini kita akan masuk pembahasan mengenai masing-masing pengertian dan contoh dari kelima aspek kebahasaan teks laporan percobaan.
Yang pertama dan yang kedua adalah kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif yakni kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Contohnya, kita dapat membuat perangkat nyamuk sederhana. Kemudian untuk kalimat pasif yakni kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Contohnya, perangkap nyamuk bisa dipasang di sudut ruangan. Yang ketiga yakni kalimat tugas. Jadi di dalam kalimat tugas ini dapat berupa kata tugas berupa konjungsi hubungan logis baik waktu, sebab, pertentangan, pemilihan, penambahan, dan lain-lain. Seperti ketika, sebab, tetapi, atau, dan sebagainya. Contohnya, ketika tidak terjadi keseimbangan asupan salah satu faktor, pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. Nah, kata ketika di sana merupakan kata tugas, sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat tugas. Yang keempat ada istilah teknis. Jadi istilah teknis yakni kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti yang berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Contohnya, cahaya mengalami pembiasan sehingga membentuk pelangi. Nah, kata pembiasan di sana pada kalimat tersebut merupakan kata teknis di bidang sains. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah kata serapan. Kata serapan yakni unsur yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, kita tidak dapat memprediksi gempa bumi. Nah, kata prediksi tersebut berasal dari bahasa asing yaitu prediction. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.